Saat misi Apollo diluncurkan, astronot yang kembali dari bulan mengeklaim debu bulan, debu mirip pasir abu-abu yang menutupi sebagian besar permukaan satelit ini, berbau dan terasa, ya mereka mencicipinya, seperti bubuk misiu. Tapi bahan yang terbuat dari debu bulan tidak seperti bubuk misiu. Sekitar setengah komposisinya adalah kaca silikon dioksida dari benturan dengan meteorit. Meteorit menghantam permukaan bulan dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, sehingga suhu yang tinggi membuat lapisan atas tanah melebur menjadi kaca dan benturan itu langsung menghancurkannya, menciptakan debu abu-abu yang lengket. Bahan debu bulan lainnya adalah mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Sementara bubuk mesiu kuno sebagian besar terdiri dari kalium nitrat, arang, dan belerang. Dengan kata lain, bau debu bulan seharusnya tidak seperti bubuk mesiu, tapi begitulah adanya. Selain itu, saat astronot membawa sampelnya kembali ke bumi, baunya tidak tersisa sama sekali. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa bulan mirip dengan gurun pasir bumi seperti Sahara yang sangat kering dan gersang. Saat mengendus udara di gurun, kamu tak akan mencium bau apapun. Tapi kalau hujan turun di sana, kelembapannya akan menimbulkan berbagai bau dari tanah yang sebelumnya terperangkap di pasir kering. Dengan debu bulan, mungkin serupa, saat berada di permukaan bulan, debu bulan tak berbau sama sekali, meski para astronot tak bisa mengendusnya sambil mengenakan pakaian antariksa. Namun, saat dibawa ke dalam modul pendaratan, debu itu bersentuhan dengan uap air di udara dan mulai mengeluarkan bau aneh. Alasan lainnya mungkin adalah reaksi debu bulan terhadap angin surya. Partikel terionisasi dari matahari menghantam permukaan bulan yang tanpa pelindung dan menetap di sana. Tak ada atmosfer tebal untuk melindunginya dari ion tersebut. Jadi, ion itu bergerak dengan bebas langsung ke tanah. Ion ini sangat ringan sehingga bisa terbang dan menguap dengan sedikit dorongan. Dan saat para astronot membawa sampel debu bulan ke modul pendaratan, partikel-partikel itu mungkin mulai bergerak dan mengeluarkan bau. Ini mungkin juga menjelaskan kenapa bau sampel ini tidak tersisa saat dibawa kembali ke bumi. Karena sangat ringan, partikelnya mungkin terbang dari sampel yang sudah ada di modul pendaratan dan saat ditaruh di wadah kedap udara hanya ada sedikit atau tak ada ion yang tersisa di dalamnya. Penjelasan lain adalah wadah kedap udara itu tidak terlalu kedap udara. Debu bulan pada dasarnya adalah kristal yang sangat kecil dengan ujung yang sangat tajam. Debu bulan pun membuat sayatan kecil di segel, sehingga udara dan kelembapan bisa masuk, sehingga partikel terionisasi bocor keluar dari wadah. Para ilmuwan meyakini mereka harus mempelajari debu bulan di permukaan bulan itu sendiri untuk mengetahui segala sesuatu tentang sifatnya. Ada ratusan ribu kawah di permukaan bulan yang dibuat oleh asteroid jatuh, tapi salah satunya menarik banyak perhatian. Ternyata ini bukan hanya kawah tumbukan, melainkan sebuah tabung yang mirip sekali dengan pintu masuk ke sistem gua. Para ilmuwan menemukan pola gema tertentu yang menunjukkan adanya area berongga di bawahnya. Mereka menemukan lebih banyak pola gema di beberapa tempat di dekat lubang, jadi mungkin ada lebih banyak tabung bulan di sana. Tapi di tabung besar ini, kamu bisa menaruh satu lapangan sepak bola. Para peneliti meyakini mungkin ada negeri ajaib geologis di bawah permukaan bulan. Itu bisa menjadi tempat berlindung yang bagus bagi astronot di bulan, atau bahkan menjadi pelabuhan bagi koloni bulan. Tak ada yang pernah berhasil tinggal di bulan selama lebih dari 3 hari karena kondisi satelit ini. Kisaran suhu yang luas, atmosfer rendah, serta tak ada medan magnet yang melindungi kehidupan di permukaan dari hal-hal seperti radiasi atau angin surya. Astronot memakai pakaian antariksa. Pakaian ini tak bisa melindungi mereka dalam jangka waktu lama, tapi tabung lava bisa. Saat mendingin, aliran lava menjadi punya lapisan kerak keras yang kemudian menebal dan menciptakan atap di atas lava yang sama. Itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering dan begitulah tabung kosong muncul. Planet kita juga punya tabung lava, tapi tak sebesar yang ada di bulan. Pada tahun 1178, aku belum lahir saat itu, setidaknya 5 orang di Inggris mengeklaim mereka melihat bulan terbelah menjadi 2 dari ujung atasnya. Saat itu, bulan sedang berbentuk bulan sabit. Saat retakan melebar, api mulai berkobar darinya, yang digambarkan oleh seorang biksu sebagai obor menyala yang memuntahkan api, bara panas, dan percikan api. Kemudian, bulan mulai bergeser dan berdenyut, tapi itu segera berhenti dan berubah warna menjadi lebih gelap. Namun, peristiwa itu tak mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan hingga paruh kedua abad ke-20.
Para peneliti mempelajari kronik tersebut dan menemukan ada kawah besar selebar 22 km di permukaan bulan di tempat yang dijelaskan dalam buku tersebut. Hanya asteroid sangat besar yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu di permukaan bulan. Dan saat menyelidikinya lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu lumayan baru menurut standar astronomi, bahkan itu bisa saja muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi kalau begitu, jutaan fragmen dari asteroid dan bulan juga seharusnya menabrak bumi. Dan orang-orang seharusnya melihat hujan meteor luar biasa. Itu pasti sangat cerah dan seharusnya tercatat di dalam arsip. Tapi itu tidak terjadi. Selain itu, banyak ilmuwan berpendapat bahwa kawah tersebut tidak semudah kelihatannya. Teori yang paling populer dan dibenarkan adalah usianya sekitar 1 hingga 10 juta tahun. Jika itu memang baru muncul 800 tahun lalu, sebagian permukaan bulan di dalam dan sekitar kawah pasti masih hangat akibat benturan. Penjelasan yang paling masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1178 adalah para pengamat sangat beruntung karena melihat asteroid jatuh ke arah bumi dan terbakar di atmosfer planet kita. Tontonan itu pasti luar biasa, dan jika dilihat dari sudut yang tepat, ledakan asteroid itu bisa benar-benar terlihat seperti ledakan bulan. Itu sebabnya cuma ada sedikit saksi dari fenomena ini, tempat yang tepat untuk melihat pertunjukan ini. Seperti yang terjadi, hanya selebar beberapa kilometer. Untuk peristiwa nyata di bulan, air dan oksigen secara tak terduga ditemukan di sana belum lama ini. Air mungkin dibawa ke satelit ini oleh asteroid yang menghantam permukaannya. Banyak diantaranya membawa molekul H2O dan sisanya menetap di bulan dalam jumlah kecil setelah benturan. Tapi, cuma ada sedikit air yang berharga di sana. Sebagai perbandingan, bahkan gurun Sahara punya lebih banyak air dibanding seluruh bulan. Oksigen juga hadir sebagai molekul terpisah yang melayang-layang. Jadi, kamu tetap tidak bisa bernapas di bulan. Angin surya membawanya ke sana. Gelombang energi dari matahari ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di luar angkasa, mengikis oksigen dari bagian atas atmosfer kita dan membawanya lebih jauh. Akhirnya, angin dengan molekul oksigen itu mencapai bulan dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulan mulai berkarat. Ada banyak zat besi di tanah bulan dan jika terpapar oksigen dan air, secara alami akan berkarat. Beberapa bagian bulan sebenarnya sudah berubah sedikit kemerahan. Itu adalah wilayah tempat terdapat konsentrasi molekul tertinggi. Jika proses ini berlangsung cukup lama, di masa depan yang jauh, bulan akan terlihat seperti Mars. Itu akan berubah menjadi jingga merah. Ya, warna khas Mars berasal dari korosi yang dimulai di sana ribuan tahun lalu, saat ada sungai dan laut dengan air dan atmosfer dengan oksigen. Ada fenomena unik lain, yaitu cahaya biru dan merah di bulan. Mereka bisa dilihat saat bulan sabit. Kilatan itu datang dan pergi dengan sangat cepat, hampir seperti kilat. Dan faktanya, bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan nggak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan terjadi Big Splash, atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian, intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya.
Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km, dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh.
Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misteri. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk. Materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan nggak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan. Peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur ke luar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan. Ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong. Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya.
Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan. Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan nggak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut.
Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Ini adalah kawah yang umum ditemukan di bulan. Benda ini ada di sini karena dahulu kala sebuah asteroid menabraknya. Ya, kawah bulan terbentuk ketika asteroid, meteoroid, atau komet menabrak permukaan bulan. Dan seperti yang Anda lihat, hal itu sudah sering terjadi. Namun, satu kawah terbentuk dengan cara yang sangat berbeda. Tapi lalu, bagaimana itu terbentuk? Baiklah, mari kita mundur sedikit. Ada sebuah hipotesis yang diterima secara luas, bahwa bulan itu sendiri adalah hasil dari sebuah tabrakan, sama seperti semua kawah ini. Tapi tabrakan itu jauh lebih dahsyat. Itu terjadi lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu ketika sebuah planet besar seukuran Mars bernama Theia menabrak bumi. Peristiwa itu melemparkan banyak puing ke orbit. Akhirnya puing-puing itu bersatu membentuk bulan. Nah, untuk beberapa waktu setelah itu, bulan pada dasarnya adalah bola lava raksasa. Namun karena bulan pada masa awal sangat dekat dengan bumi, gravitasi planet kita terus menekannya, membuatnya semakin panas. Namun pada akhirnya bulan menjauh, mendingin, dan membentuk kerak berbatu. Sekarang kita lanjut. Sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid sebesar negara kecil seperti Nepal, jauh lebih besar dari yang memusnahkan dinosaurus, menabrak sisi jauh bulan. Tumbukan itu meninggalkan kawah raksasa yang disebut cekungan kutub selatan Aitken. Kawah itu memiliki kedalaman hingga 5 mil dan lebar sekitar 1.500 mil. Sebagai perbandingan, itu kira-kira sejauh jarak dari New York ke Dallas dan cukup dalam untuk menelan Gunung Everest. Sekarang para ilmuwan berpikir bahwa tumbukan itu mungkin telah menggali dan menyebarkan beberapa material kuno dari dalam bulan, campuran material yang dijuluki CREEP, singkatan dari potasium, rare earth elements, dan phosphorus. Ini seperti kapsul waktu kimia dari masa ketika bulan masih berupa lautan lava. Sekarang, kamu ingin tahu alasan mengapa area ini bisa jadi lebih menarik secara ilmiah daripada yang kita kira. Jadi begini, sampai baru-baru ini, para peneliti percaya bahwa asteroid itu datang dari selatan, menghantam ke atas dan menyebarkan banyak material radioaktif, yaitu CREEP itu sendiri, di sekitar tepi utara kawah. Namun setelah mengamati lebih dekat, para ilmuwan menyadari bahwa benturan tersebut sebenarnya berasal dari utara, yang berarti semua CREEP yang berharga itu berakhir di tepi selatan. Dan coba tebak, misi Artemis Centauri NASA kebetulan menargetkan wilayah selatan yang tepat itu. Para peneliti mulai mempertanyakan teori tumbukan selatan yang lama ketika mereka membandingkan kawah bulan tersebut dengan kawah-kawah lain di seluruh tata surya, terutama cekungan Hellas di Mars dan cekungan Sputnik di Pluto. Ini dia. Melihat, ketiganya memiliki bentuk aneh seperti tetesan air mata atau alpukat, lebar di satu sisi dan runcing di sisi lainnya. Dan ujung yang runcing itulah yang biasanya menunjukkan dari arah mana asteroid itu berasal. Dalam kasus cekungan kutub selatan Aitken, itu berarti asteroid menghantam dari utara bukan dari selatan. Untuk memastikannya, para ilmuwan meneliti data lama dari misi Lunar Prospector NASA. Pesawat itu mengorbit bulan pada 1998-1999. Wahana itu mengukur unsur radioaktif di permukaan dan menemukan konsentrasi tinggi thorium, bagian penting CREEP, di tepi barat daya cekungan. Sekarang, misi Artemis 3 adalah rencana besar NASA untuk mengirim manusia kembali ke bulan untuk pertama kalinya sejak tahun 1972. Jika semuanya berjalan sesuai jadwal, peluncurannya dijadwalkan pada pertengahan 2027, tepat setelah Artemis 2 selesai. Jadi Artemis 2 yang rencananya akan diluncurkan sebelum April 2026 akan menjadi semacam gladi bersih. Para astronot akan mengorbit bulan tanpa mendarat hanya untuk memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan lancar. Uji coba kosmik Artemis 3 adalah saat segalanya menjadi nyata. Para astronot diperkirakan mendarat di dekat kutub selatan bulan di salah satu dari 9 lokasi potensial yang telah dipetakan NASA.
Satu-satunya masalah adalah waktunya. Artemis III sudah beberapa kali mengalami penundaan, begitu juga dengan Artemis II. Artemis pernah diluncurkan pada tahun 2022, itu adalah penerbangan uji coba tanpa awak yang mengelilingi bulan dan kembali dengan baik-baik saja. Jadi yang berikutnya adalah Artemis II, yang akan membawa astronot sungguhan lebih jauh ke luar angkasa. Lalu datanglah Artemis III, misi besar itu. Para astronot seharusnya tinggal di permukaan bulan selama sekitar 1 minggu untuk melakukan berbagai aktivitas ilmiah sebelum pulang ke bumi. Setelah itu, Artemis IV dan V akan membangun serta memperluas stasiun luar angkasa mini baru yang mengorbit bulan. Stasiun itu disebut Gateway, tempat persinggahan di luar angkasa. Astronot bisa merapat, tinggal untuk misi singkat, melakukan eksperimen, dan bersiap untuk pendaratan. NASA membangunnya dengan bantuan Badan Antariksa Eropa, Jepang, dan pihak lain. Para astronot akan bepergian dengan pesawat ruang angkasa Orion yang diluncurkan oleh Space Launch System NASA. Roket raksasa lebih tinggi dari patung Liberty dan cukup kuat untuk mengirim manusia ke bulan. Untuk mendarat, mereka akan memakai Human Landing System. Starship milik SpaceX direncanakan akan membawa kru pertama turun ke permukaan bulan setelah terbukti bisa mendarat dengan aman. Dalam jangka panjang, NASA tidak akan berhenti di bulan saja. Tujuan besarnya adalah dari bulan ke Mars. Semoga kita bisa menggunakan semua yang kita pelajari dari Artemis untuk membangun pangkalan di bulan dan pada akhirnya mengirim manusia sampai ke Mars. Dan siapa yang tahu, mungkin ketika manusia mendarat di bulan, mereka akan bisa memecahkan misteri lain yang belum terjawab, kilatan, cahaya, atau berkas cahaya yang kadang menerangi satelit kita. Mari kita telusuri lebih dalam misteri ini bagaimana. Pada malam tanggal 19 April 1787, astronom William Herschel melihat sesuatu yang aneh, sebuah cahaya terang bersinar di bagian gelap bulan baru. Cahaya itu bersinar selama berjam-jam dan hampir seterang nebula Orion. Apa yang ia lihat kemungkinan besar adalah apa yang sekarang disebut ilmuwan sebagai fenomena lunar transient atau TLP. Pada dasarnya, kilatan singkat atau perubahan warna kecil di permukaan bulan, TLP dapat terlihat seperti bercak bercahaya, titik-titik kemerahan atau ungu, atau bahkan awan samar yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Selama 2000 tahun terakhir, orang-orang telah mencatat sekitar 3000 kilatan aneh di bulan ini menggunakan teleskop, kamera, atau kadang-kadang hanya dengan mata tajam mereka sendiri. Mau diberi apa sebenarnya yang terjadi di atas sana? Ya, nggak ada satu jawaban pasti. Banyak hal berbeda yang bisa menyebabkan TLP, mulai dari tumbukan meteor hingga pelepasan gas atau bahkan aktivitas listrik. Lama kilatan yang bisa berlangsung dari sepersekian detik hingga beberapa jam memberi petunjuk kepada ilmuwan tentang penyebab di balik pertunjukan cahaya bulan yang misterius. Kedipan supersingkat kurang dari 1 menit kemungkinan besar disebabkan oleh batuan luar angkasa kecil yang menabrak bulan. Bahkan meteoroid seberat bola biliar bisa menghantam permukaan bulan cukup keras hingga membuatnya bersinar sepersekian detik. Panas dari tumbukan membuat batuan bersinar, lalu cepat memudar saat mendingin. Lama, ilmuwan menduga kilatan cepat ini disebabkan hantaman meteor, tapi mereka tidak bisa membuktikannya sampai tahun 1990-an ketika kamera berkecepatan tinggi akhirnya umum dalam penelitian bulan. Bahkan saat itu, tidak mudah untuk memastikannya. Kedipan singkat bisa saja hanya gangguan kamera atau noise listrik. Satu-satunya cara yakin adalah menangkap kilatan yang sama dari 2 atau lebih tempat bersamaan. Pertama kali terjadi saat hujan meteor Leonid tahun 1999 ketika ilmuwan merekam kilatan tumbukan di bulan. Setelah itu, kita mendapat lebih banyak bukti bulan dihujani batuan luar angkasa. Meski kilatan tampak terkonsentrasi di area seperti Oceanus Procellarum, salah satu dataran gelap besar di bulan, kemungkinan itu hanya karena disitulah ilmuwan memfokuskan kamera. Studi tahun 2024 menunjukkan meteoroid sebenarnya menghantam bulan merata di seluruh permukaan. Sekarang, kilatan yang berlangsung beberapa menit kemungkinan besar disebabkan oleh sesuatu yang berbeda, kebocoran gas dari bulan. Studi tahun 2008 dan 2009 menemukan bahwa ketika gas seperti radon menumpuk di bawah permukaan bulan, gas itu bisa tiba-tiba meledak keluar. Hei, aku tahu rasanya. Ketika gas radioaktif ini keluar dan meluruh, ia memancarkan cahaya samar yang bisa kita lihat dari bumi. Menariknya, titik-titik bercahaya itu seringkali sejajar dengan area di mana para ilmuwan sudah menemukan tingkat radon yang lebih tinggi. Lalu ada cahaya yang bertahan lama.
Cahaya-cahaya itu bertahan lama, seperti yang dilihat William Herschel pada 1787. Studi tahun 2012 menyarankan cahaya itu mungkin akibat angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan dari matahari. Ketika angin matahari mengenai debu bulan, ia dapat mengisi partikel dengan muatan listrik dan melemparkannya keluar angkasa, menciptakan awan debu raksasa setinggi 60 mil. Awan ini mungkin membelokkan atau memantulkan cahaya dari bintang atau planet di sekitarnya sehingga tampak seolah-olah bulan itu sendiri bersinar. Semoga kita akan mendapat jawabannya saat misi Artemis mendarat dan memulai penjelajahan. Aku hampir tidak sabar menunggu. Bulan mungkin menyimpan triliunan dolar nilai material di bawah permukaannya yang berdebu, dan NASA akan segera mendapatkan sebagian dari itu. Teknologi pengeboran bulan terbaru mereka baru saja lulus uji besar pertamanya, dan ini bisa membuka sebuah perbatasan baru sepenuhnya, yaitu penambangan luar angkasa. Ini bukan sekadar pencapaian ilmiah. Hal ini bisa mengubah ekonomi teralai selamanya, dan bahkan mungkin membentuk ulang kehidupan di bumi. Itu karena mereka menemukan sesuatu yang langka di tanah bulan, sesuatu yang bisa menjadi sangat penting bagi kita di masa depan, yaitu helium-3. Oke, kamu tahu helium, kan? Itu adalah gas yang membuat balon ulang tahun bisa melayang. Helium-3 bukan itu. Ini adalah isotop khusus dari helium, yang pada dasarnya berarti ia memiliki jumlah proton yang sama, yaitu 2, tapi jumlah neutronnya berbeda. Secara kimia, itu artinya sangat langka, benar-benar langka. Sekarang bagian sedihnya. Bumi dulu pernah memiliki helium-3, bahkan dalam jumlah yang banyak. Tapi saat pembentukan planet kita, sebagian besar helium-3 itu lepas ke luar angkasa. Ternyata helium-3 itu sangat ringan, jadi tidak bertahan lama di sini. Tapi kita masih bisa menemukannya di sana-sini, kebanyakan di dalam planet kita. Maksud saya, ada sebagian yang benar-benar terperangkap di bawah tanah, atau bahkan banyak, seperti yang disarankan beberapa penelitian terbaru. Tapi tetap saja, masalahnya adalah mengekstraksi helium-3 itu mahal, terbatas, dan benar-benar sulit. Begitu sulitnya, sampai-sampai mengambilnya dari bulan terdengar seperti pekerjaan yang mudah. Untuk benar-benar memahami mengapa mengekstraksi helium-3 di luar angkasa mungkin lebih mudah, kita perlu membandingkan bumi dan bulan secara singkat. Jadi ini matahari, kan? Bola api raksasa di langit ini terus-menerus memancarkan banyak sekali helium-3. Ketika helium-3 ini sampai ke bumi, medan magnet planet kita bertindak seperti perisai raksasa tak kasat mata. Pada dasarnya berkata, tidak, bukan di sini, dan membelokkan sebagian besar helium-3 itu. Tapi bulan tidak memiliki medan magnet pelindung yang ramah seperti bumi. Jadi ketika helium-3 sampai ke bulan, ia langsung mengenai permukaan dan terperangkap di regolit bulan. Saya sedang membicarakan lapisan debu, tanah, dan puing-puing berbatu yang longgar yang menutupi permukaan bulan, dan mungkin jumlahnya sangat banyak. Secara harfiah, cuaca cepor di teratas menyebutkan jumlahnya antara 1 hingga 3 juta ton helium-3. Bagian terbaiknya adalah hampir semuanya kemungkinan besar berada tepat di lapisan paling atas tanah bulan. Jadi alih-alih harus mengebor berat, mungkin semudah mengambil debu bulan saja. Itulah mengapa banyak orang berpikir bahwa mendapatkan helium-3 dari satelit alami kita sebenarnya bisa jauh lebih mudah atau bahkan lebih murah daripada menggali jauh di bawah tanah di bumi. Sekarang, kamu mungkin berpikir, kenapa repot-repot melakukan semua itu? Maksudku, kalau tidak bisa dipakai untuk balon ulang tahun, apa sih hebatnya helium-3? Nah, sebagai permulaan, helium-3 sudah digunakan dalam teknologi medis canggih seperti magnetic resonance imaging dan sinar X. Tapi inilah yang benar-benar bisa mengubah segalanya. Helium-3 sebenarnya bisa mengakhiri ketergantungan kita pada bahan bakar fosil untuk selamanya. Isotop langka ini bisa digunakan untuk reaktor fusi nuklir canggih di bumi. Dengan kata lain, ini bisa memberi kita energi nuklir yang tidak hanya sangat efisien, tapi juga jauh lebih aman. Lihat, sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir saat ini menggunakan proses yang disebut fisi. Mereka menggunakan uranium-235. Dan ketika atom-atom itu terbelah, kamu mendapatkan energi dalam jumlah besar. Tapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu limbah radioaktif. Dan ya, itu sama berbahayanya seperti yang kamu bayangkan. Tapi helium-3 berbeda. Helium-3 bisa menggerakkan reaktor masa depan dengan proses yang disebut fusi. Jika kamu mencampur helium-3 dengan jenis hidrogen yang disebut deuterium, kamu akan mendapatkan banyak energi tanpa limbah berbahaya. Ini juga bisa sangat efisien secara biaya. Misalnya, satu ruang kargo pesawat ulang-alik bisa membawa sekitar 25 ton helium-3. Itu akan cukup untuk memasok listrik seluruh Amerika Serikat selama 1 tahun. Dan para ilmuwan percaya ada cukup helium-3 di bulan untuk memasok energi seluruh dunia selama 10.000 tahun.
Ini semua masih perkiraan untuk saat ini, tapi potensi masa depannya begitu menarik sehingga permintaan helium-3 sudah melonjak drastis. Begitu juga nilainya. Pada tahun 2024, beberapa ahli mengatakan bahwa pasar helium-3 bernilai sekitar 670 juta dolar. Tahun ini, nilainya diperkirakan akan mencapai sekitar 730 juta dolar. Dan 10 tahun dari sekarang, para ahli percaya nilainya bisa mendekati 1,6 miliar dolar. Maaf, atas banyaknya angka. Saya hanya ingin menunjukkan mengapa penambangan di bulan itu penting. Ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan kita dari krisis energi di masa depan dengan memberikan kita tenaga nuklir bersih yang hampir tak terbatas. Semuanya terdengar hebat sejauh ini, tapi ada satu tantangan besar. Menambang helium-3 di bulan adalah satu hal. Membawanya kembali ke bumi adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jadi mari kita lihat salah satu solusi yang mungkin. Pertama, robot atau mesin khusus akan mengebor tanah bulan atau cukup mengambil debu bulan untuk mengumpulkan helium-3. Kemudian, helium-3 dikemas dalam kontainer dan diluncurkan dari bulan ke bumi. Saat kontainer itu mendekati bumi, kapal Space Rapid Transit akan menjemputnya di orbit. Bayangkan saja seperti truk luar angkasa yang dapat digunakan kembali dengan mesin yang bahkan bisa menggunakan udara sebagai dorongan. Akhirnya, kapal itu akan mendarat di sebuah bandara di bumi. Dari sana, helium-3 akan langsung menuju ke pembangkit listrik, memberi kita energi yang bersih, aman, dan hampir tak terbatas. Terdengar menantang, bukan? Tentu saja, para ahli masih mencari cara terbaik untuk mengangkut helium-3. Tapi satu hal sudah pasti. Kita semakin dekat untuk membangun basis penambangan penuh di bulan. Baru-baru ini NASA menguji teknologi bor baru yang disebut Trident. Dan begitu alat itu menyentuh permukaan bulan, alat itu langsung bekerja dan berfungsi dengan sempurna. Untuk saat ini, tujuan utamanya adalah membawa tanah ke permukaan agar para ilmuwan bisa mempelajarinya. Mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang seberapa kuat regolit bulan dan bagaimana reaksinya saat dibor. Itu jelas merupakan langkah yang menarik menuju penambangan di luar angkasa. Karena bukan hanya helium-3 saja, kamu tahu. Ada banyak hal berharga lain yang bisa diambil dari bulan. Misalnya, ada es air di bulan dan dari situ kita bisa mengekstrak unsur penting seperti oksigen dan juga hidrogen. Lalu bisa saja ada logam langka dan mahal seperti platinum, rhodium, dan iridium. Kita bahkan bisa menambang besi, silikon, dan aluminium yang akan sangat cocok untuk membangun berbagai hal langsung di orbit, seperti stasiun luar angkasa masa depan atau infrastruktur lainnya. Sekarang setelah kita tahu betapa pentingnya penambangan di bulan, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah semua ini sebenarnya diperbolehkan? Maksudku, siapa sebenarnya yang memiliki bulan? Jawaban singkatnya, tidak ada. Meskipun NASA ada di sana melakukan penelitian, itu tidak berarti Amerika Serikat memiliki bulan. Pada tahun 1967, beberapa negara menandatangani perjanjian luar angkasa. Pada dasarnya, perjanjian itu menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengklaim kepemilikan atas satelit alami kita atau benda langit lainnya. Bukan asteroid, bukan planet, bahkan bukan batu acak yang melayang di luar sana. Jadi jika suatu negara ingin menjelajahi bulan, silakan saja, mereka boleh melakukannya. Tapi mereka tidak bisa menancapkan bendera dan berkata, ini milik kami sekarang. Disinilah semuanya jadi rumit perusahaan. Belum ada banyak kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bisnis swasta di luar sana. Misalnya sebuah perusahaan swasta mendirikan pangkalan di bulan. Mereka berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa, membangun stasiun kecil, dan bahkan mulai menggali. Pangkalan itu sendiri memang milik mereka, tapi tanah tempat mereka berdiri bukanlah milik mereka. Semua orang sepakat sampai titik itu. Bagian yang rumit adalah perjanjian itu tidak benar-benar menjelaskan apa yang terjadi pada material yang mereka gali. Tidak ada yang benar-benar yakin apakah sumber daya itu akan menjadi milik mereka atau tidak. Jika material itu secara teknis bukan milik perusahaan, bolehkah mereka menjualnya? Sulit dikatakan. Jadi, maaf, meski kamu punya uang untuk membangun pangkalan di bulan sendiri, kamu mungkin tidak bisa langsung mengambil helium-3 dan membawanya pulang sebagai souvenir. Kecuali kamu mau ambil risiko jadi orang pertama yang dilarang menginjak bulan.